Jadi di mana-mana setiap kali ada orang Syiah yang berkumpul di suatu negeri dan jumlah mereka semakin banyak, maka semakin besar potensi konflik di wilayah tersebut. Jadi di mana saja ada Syiah dia punya pengaruh, yang nggak tanggung-tanggung, mereka pasti bisa memberikan konflik yang sifatnya konflik berdarah. Ya. Kalau ngomongin Syiah di zaman ini, itu yang dimaksud adalah Syiah Rafidhah. Ya, karena keumuman mayoritas orang Syiah di dunia saat ini adalah dari kelompok mereka Syiah Rafidhah. Ya, jadi kalau misalnya bicara tentang Syiah, maka pembahasannya mentok khusus di Syiah Rafidhah saja. Jangan dibagi-bagi lagi. Kalau dibagi-bagi lagi, itu nanti akan bikin bias di masyarakat. Ya, karena mayoritasnya Syiah Rafidhah. Ya, kalau dibagi-bagi lagi percuma, kita nggak menemukan pengikut Syiah yang benar-benar jujur dan tidak bikin gaduh di suatu negeri. Ya, karena kalau udah Syiah Rafidhah udah berkumpul, dia memiliki massa yang banyak, ya tinggal nunggu waktu nanti kayak di beberapa negeri di Timur Tengah. Karena memang kelakuan Syiah Rafidhah ini dari masa ke masa track recordnya jelas. Mereka ini senantiasa membuat gaduh, ya, bikin keributan. Karena mereka aktif, gencar sekali menyebarkan pemahaman mereka. Ya. Berkali-kali kan dilakukan pendekatan Sunni Syiah. Ya. Berkali-kali. Jadi kalau ada orang sekarang berlagak ingin berusaha mendekatkan antara Sunni dengan Syi'i, itu pahlawan kesiangan namanya. Ya. Karena udah berlalu sebelum mereka itu tokoh-tokoh yang cukup besar dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah melakukan upaya tersebut dan gagal. Gagalnya kenapa? Karena kelakuan orang-orang Syiah itu sendiri. Ya. Di tahun 1200-an, ya abad ke-12 lah kurang lebih, kan pernah juga dilakukan pendekatan Sunni Syiah di wilayah Irak, di Najaf, oleh seseorang dari kalangan Sunni bernama Abdullah Suwaidi. Ya. Melakukan pendekatan Sunni dengan Syiah. Ya. Seperti biasa, kalau ada pendekatan begitu paling yang ditekankan apa? Tentang larangan pengkafiran terhadap para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ya, karena memang masalah orang Syiah itu salah satunya ini, mereka mengkafirkan para sahabat. Ya. Kalau mereka udah mengkafirkan para sahabat, sebenarnya secara otomatis mereka tuh kafir di sisi Ahlussunnah wal Jamaah. Secara otomatis. Ya, kalau orang Syiah yang mengkafirkan sahabat Nabi, itu secara otomatis menurut pandangan kita mereka tuh kafir. Selesai udah artinya. Ya. Jadi kalau ada orang Syiah dia mau bicaranya bijaksana kayak gimana, kalau dalam pemahaman referensi otoritatif mereka, ya, mengkafirkan sahabat, ya berarti sebenarnya mereka punya pemahaman mengkafirkan sahabat. Mereka mau bilang ke kita enggak gitu juga. Tapi kalau kita lihat ya Syiahnya Rafidhah, masuk Syiah jenis Imamiyah, Syiah 12 imam. Referensi otoritatifnya mereka misalnya mengkafirkan sahabat, mengkafirkan orang-orang yang tidak beriman kepada imam-imam mereka. Ya. Berarti secara otomatis mereka kafir di sisi kita juga. Kenapa? Karena mereka mengkafirkan kita. Ya. Jadi dulu di Irak, di Najaf juga ada upaya pendekatan Sunni Syiah. Ada salah satu klausul yang disepakati adalah tidak boleh adanya pengkafiran kepada para sahabat Nabi. Tapi setelah kesepakatan tersebut beberapa waktu kemudian gagal.
karena taqiyahnya orang-orang Syiah, yaitu adalah khasnya mereka ya, lain di mulut lain di hati gitu ya. Mereka memang seperti itu, nggak bisa dipegang omongannya ya, gagal. Terus pendekatan Sunni Syiah itu memang orang-orang Syiah ini sebisa mungkin bisa diterima di kalangan Sunni ya. Bisa diterimanya bukan buat hidup damai, bukan, buat menyebarkan ajaran mereka sebenarnya ya. Ya, upaya-upaya mereka agar bisa diterima di lingkungan Sunni itu selalu mereka lakukan setiap masa ya. Ya, sampai-sampai kalangan Al-Azhar pun begitu, sama, sempat kena ya. Dimana dulu ada perwakilan dari Iran, seorang yang bernama Al-Qunni, itu melakukan pendekatan Sunni Syiah lewat jalur Alma Mater Al-Azhar. Saat itu Grand Sheikh-nya adalah Syekh Saltut ya. Ya memang gaya pendekatan orang-orang, apalagi kalau ada tokoh-tokoh Syiah itu pasti cara bicaranya luar biasa, diplomasinya mereka, sehingga tokoh Sunni yang didekatkan pun luluh gitu ya. Sekelas Grand Sheikh Al-Azhar saja saat itu, Syekh Saltut, sampai mengeluarkan fatwa tentang kebolehannya mengikuti mazhab Ja'fari, mazhabnya yang berlaku di Iran, itu mazhabnya Syiah di Iran, itu mazhab Ja'fari, itu difatwakan boleh mengikuti mazhab Ja'fari ya. Setelah dikeluarkan fatwa tersebut, bukan Syiah namanya kalau tidak memanfaatkan. Ketika keluar ucapan tersebut dari seorang yang ditokohkan, dimanfaatin sama orang Syiah untuk menyebarkan pemahaman Syiah secara masif di wilayah Mesir. Nah, itulah yang menjadi respon keras tokoh-tokoh Ahlus Sunnah lainnya di lingkungan Al-Azhar untuk menolak apa yang orang-orang Syiah lakukan. Batal lagi pendekatan Sunni Syiah. Jadi mau sampai kapan ada orang-orang yang lembek terhadap tokoh-tokoh Syiah ya, tokoh-tokohnya loh. Kalau udah tokoh-tokoh Syiah itu udah pasti punya pemikiran ingin menyebarkan pemahaman kufurnya mereka terhadap kaum muslimin ya. Ya nggak langsung mungkin, pasti kalau langsung kaum muslimin nolak, dikit-dikit tuh biasanya mereka mendakwakannya pelan-pelan ya. Kalau udah sampai masuk baru mereka sisipkan pemahaman-pemahaman takfir mereka terhadap kaum muslimin secara umum yang masih loyal kepada para sahabat Nabi ya, karena memang itu asasnya mereka, itu prinsipnya mereka nggak menerima persaksian dari para sahabat. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah, agama mereka dibangun salah satunya di situ. Hadis-hadis kita mayoritasnya yang sampai kepada kita kaum muslimin, kepada kita hadis-hadis Nabi SAW atau asar yang sampai kepada kita lewat para sahabat, lewat para tabi'in. Yang mereka nggak akui mereka. Orang-orang Syiah tidak mengakui mereka, bahkan mengkafirkan mereka, mengkafirkan seluruh para sahabat kecuali beberapa dari kalangan Ahlul Bait. Jadi kalau ada orang Syiah berlagak bijaksana, itu berlagak ya, maka kita hanya bisa menghukumi sesuai dengan keyakinan mereka kan, yang secara otoritatif keyakinan mereka bisa kita lihat, ada kitab-kitabnya, itu aja yang kita hukumi sebenarnya ya. Bahwa person per person ya mungkin bisa dilihat tergantung perilaku mereka ya kan? Kalau mereka tidak menampakkan kesyiahannya mereka, ya bisa diterima selama mereka tidak memperlihatkan. Tapi kalau sudah mulai bertingkah sedikit-sedikit mensyiarkan dengan ngumpet-ngumpet atau dengan menyisipkan sedikit-sedikit, itu perlu disikapi. Orang-orang kayak begitu nggak bisa lagi kita anggap hidup berdampingan, tuh nggak bisa. Kalau udah orang Syiah yang mulai mensiarkan tentang ajaran Syiahnya mereka, itu nggak bisa disikapi dengan hidup berdampingan, nggak akan pernah bisa.
Jadi orang Syiah itu hanya bisa berdampingan dengan orang Sunni kalau mereka tidak menampilkan, dan syukur-syukur mereka taubat dari pemahaman mereka setelah bergaul dengan orang-orang Sunni, kan begitu. Jadi di mana-mana setiap kali ada orang Syiah yang berkumpul di suatu negeri dan jumlah mereka semakin banyak, maka semakin besar potensi konflik di wilayah tersebut. Ya. Konfliknya nggak tanggung-tanggung. Kalau ada orang Syiah ini jumlah mereka makin besar, konfliknya bisa berdarah. Ya, pasti itu. Ya, Timur Tengah udah menjadi banyak contoh. Kawasan Timur Tengah, ya. Ya, kalau di masa ini itu kawasan Timur Tengah udah kurang contoh apa lagi. Yaman dengan Syiah Zaidiyah dan terpengaruh dengan Syiah Rafidhah lewat milisi Husi di Yaman. Ya kan? Di Israel, di Palestina masih terus konflik, ya karena ada pengaruh Syiah lewat beberapa harokah yang ada di Palestina. Ya, terus konfliknya nggak selesai-selesai dan terus korban jiwa banyak dari kalangan kaum muslimin. Itu karena masih mereka dipengaruhi oleh orang-orang Syiah. Sebagian firqah di sana yang berpengaruhnya, ya sayangnya firqah yang berpengaruhnya di Palestina itu masih memiliki hubungan dengan orang-orang Syiah yang ada di Iran, Suriah, ya, dengan Hizbullahnya, Syiah semua itu. Jadi di mana saja ada Syiah udah punya pengaruh, ya nggak tanggung-tanggung mereka pasti bisa memberikan konflik yang sifatnya konflik berdarah. Nggak di masa kini, di masa lampau pun sama. Kita ingat tragedi Qoromitoh, ya kan? Dari sekte Syiah Ismailiyah, Syiah Qoromitoh, ya. Mereka membantai jemaah haji, bahkan mereka mengoyak Ka'bah dan merampas batu Hajar Aswad. Lebih dari 20 tahun mereka rampas sampai akhirnya mereka kembalikan. 22 tahun kurang lebih mereka rampas batu Hajar Aswad dari sisi Ka'bah. Qorom itu Syiah, itu bukan lain Syiah, ya. Jadi kalau udah ngomongin Syiah itu ngomongin konflik sebenarnya. Semakin besar orang Syiah di suatu negeri, maka semakin besar potensi konfliknya. Dan konfliknya bukan cuma konflik masalah bantah-bantahan, bukan konflik masalah bantahan ilmiah, itu bukan. Konfliknya bukan bantah-bantahan. Kalau udah masalah Syiah, kalau sampai jumlah mereka besar dan berpengaruh, itu konfliknya bukan konflik bantah-bantahan. Sebagaimana kalau konflik antara Salafi dengan Asy'ari kan pasti masalah bantah-bantahan, ranahnya masih ilmiah, ya. Tapi kalau udah Syiah dia berpengaruh, udah bukan bantah-bantahan, tapi darah-darahan. Iya. Kita nggak, kalau udah kayak gini tuh nggak ngomong kosong karena buktinya banyak, ya kan. Sesuatu kan dilihat dari rekam jejak, itu pasti akan terulang. Makanya ada istilah apa? Jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Itu pentingnya kita tidak melupakan sejarah. Pentingnya kita selalu melihat sejarah supaya jangan terulang. Jadi kalau ada orang yang bermesraan dengan tokoh Syiah, maka kita tanyakan di mana kesunahannya mereka, ya. Kalau mereka benar-benar orang yang kokoh di atas sunnah terhadap tokoh Syiah, ya mereka harusnya menampakkan sikap berlepas diri dari mereka, bukan malah bermesraan, yang menyambut.
itu nggak boleh. Sudah terlalu banyak sebenarnya pendapat para ulama kita, khususnya ulama-ulama dari para salaf kita dari kalangan 4 mazhab. Apakah pandangan Imam Syafi'i kurang begitu keras terhadap orang-orang Rafidhah? Keras sekali. Bahkan dia, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, tidak menerima hadis dari kalangan Syiah Rafidhah, kecuali Syiah Rafidhah. Ditolak hadis Syiah Rafidhah oleh Imam Syafi'i. Dan beliau juga melarang kita untuk sholat di belakang orang Syiah Rafidhah. Imam Syafi'i menolak ya kita untuk sholat di belakang orang yang memiliki pemahaman Syiah Rafidhah. Jadi makmumnya orang Syiah Rafidhah itu nggak boleh, kata Imam Syafi'i. Menolak periwayatan hadis dan menolak bermakmum dengan orang Syiah Rafidhah itu adalah isyarat bahwa Syiah Rafidhah kafir menurut Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ya, mazhab terbesar di Indonesia, harusnya pakai ini. Udah nggak pakai basa-basi lagi. Ya, kalau basa-basi dia berarti nggak memakai wasiatnya Imam Syafi'i rahimahullah. Dan di negeri kita sendiri khususnya, alhamdulillah, salah satu pengurus NU, Ketua Rai Syuriah PCNU Jember, Kiai Haji Muhyiddin Abdul Somad, pernah memberikan pernyataan tentang Syiah tersebut ya. Bahkan tegas sekali statement beliau, Kiai Haji Muhyiddin Abdul Somad, Ketua PCNU Jember ini, dia menyatakan bahwa orang-orang Syiah itu mereka memiliki syahadat yang berbeda. Ya nggak cukup asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, mereka tambahkan wa asyhadu Ali waliyullah. Dan mereka mengkafirkan seluruh sahabat. Ini menurut Kiai Haji Muhyiddin ya, dan ini memang sesuai dengan referensi otoritatif kaum Syiah Rafidhah. Mereka mengkafirkan para sahabat kecuali hanya 3 dari kalangan Ahlul Bait. Dan orang-orang Syiah ini menurut Kiai Haji Muhyiddin juga menganggap bahwa nikah mut'ah itu pahalanya sama dengan 70 kali ibadah haji. Ya. Dan mereka menganggap bahwa para imam-imamnya Syiah Rafidhah ini itu derajatnya lebih tinggi daripada Nabi. Dan orang-orang yang tidak mengimani imamnya mereka yang 12 itu, menurut Kiai Haji Muhyiddin, bagi orang-orang Syiah ini, mereka berkeyakinan bahwa orang-orang yang tidak beriman dengan keimaman 12-nya imam mereka itu kafir. Jadi orang-orang ahli sunnah itu kafir menurut mereka, karena kita nggak mengimani imamnya mereka. Jadi dari kalangan NU sendiri sebenarnya sudah ada kalimat yang tegas itu, tinggal disikapi aja, tinggal secara konsisten disikapi ya, bahwa nanti ada tokoh-tokoh yang berusaha melakukan pendekatan, hati-hati juga itu, karena taqiyahnya mereka nggak akan pernah hilang ya. Yang ngerinya kan kalau ada tokoh ahli sunnah yang mudah diajak ngobrol sama orang-orang, sama tokoh-tokoh Syiah ya, apalagi udah tokoh Syiahnya dari kalangan mancanegara. Waduh, khawatir ada tokoh-tokoh ahli sunnah di negeri ini yang terpukau dengan label tokoh mancanegara, akhirnya mau diajak ngobrol lalu masuk datu barang ya. Pendekatan Sunni Syiah jilid 100 berjilid-jilid ya. Jadi kalau udah tahu Syiahnya kayak gimana, udah tinggal sikap yang tegas, jangan mau berulang kejadian seperti yang sudah-sudah.
Jadi kalau udah Kiai NU-nya saja sudah bilang begitu, jangan tanya pandangan Muhammadiyah pasti lebih keras. Apalagi jangan tanya Salafi, pandangan Salafi gimana, lebih keras lagi. Jadi cukup Kiai NU yang paling lemah lembut itu saja sudah bilang begitu ke orang-orang Syiah, maka secara umum kaum muslimin ahli sunnah wal jamaah sama pasti seperti itu ya. Jadi kalau ada orang-orang Syiah, ada tokoh-tokoh Syiah nih di YouTube nih, ada tokoh-tokoh Syiah yang udah kelihatan lah Syiahnya itu, apalagi ada ulama kita yang sudah memberikan penjelasan bahwa orang tersebut Syiah dan atau teridentifikasi menyebarkan syiar-syiar Syiah, langsung jangan didengerin omongannya. Jadi kalau orang-orang Syiah itu memang mereka ketika berdakwah itu nggak mau langsung to the point menyebarkan pemahaman dasarnya mereka. Ya, biasanya disisip-sisipkan ya, kalau terlalu terang-terangan nggak berani mereka, pasti langsung hilang pengikut kalau langsung terang-terangan. Ya, mereka biasanya membahas perkara-perkara yang sifatnya umum saja dulu, ya, menggait massa sampai followernya banyak, ya. Baru di kajian-kajian tertutupnya mereka, yang ketika kaum musliminnya datang ke majelis mereka, di kajian tertutupnya baru disampaikan beberapa pemahaman-pemahaman yang pokok dari sektenya mereka. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga diri kita dan keluarga kita dan seluruh kaum muslimin Allah jaga dari firqah-firqah sesat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.